Baik, halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Dimas di channel Dimas Nugraha 33. Dan kita masih melanjutkan untuk series Odoo 17 Development Tutorial. Kita masih pembahasan tentang views. Kemarin kita baru bahas tentang tree view. Nah, tadinya kan mau digabung ya dengan search view, tapi ternyata kayaknya terlalu panjang gitu kan. Jadi yaudah deh dipisah aja. Jadi sekarang kita akan ngebahas search view sebelum masuk ke dalam form view. Jadi kita bahas dulu search view. Kita akan mengenal atribut di search view gitu kan. Ada komponen apa aja, terus apa aja yang bisa digunain di search view. Dan di sini di code editor, kita langsung aja ke code editor. Saya sudah melakukan predefine beberapa atribut gitu kan. Mungkin kita akan jelasin dari atas ya. Oke, saya akan jelasin dari atas fungsi dari masing-masing atribut search view ya. Jadi di dalam search view itu ada 4 komponen yang apa ya, yang 4 komponen yang tersedia. Jadi ada fill, ada separator, ada filter, ada group, dan ada search berarti ada 1 2 3 4 5. Jadi ada 5 komponen yang tersedia untuk 5 komponen utama ya yang tersedia untuk search view gitu kan. Ada fill, ada separator, filter, group, terus search panel. Jadi kayak gitu. Nah, kalau fill ini ya itu sebenarnya isinya adalah fill dari objek tersebut gitu kan, dari objek Odoo tutorial kalau di sini case-nya ya. Jadi dari objek view tersebut gitu kan. Itu isi fill-nya. Nah, di dalam fill ini itu kita bisa juga nambahin atribut nih untuk search view ya. Jadi ada namanya atribut filter domain, walaupun memang atribut ini tuh opsional gitu kan. Jadi nggak mesti kita melakukan menambahkan atribut tersebut. Tapi kalau misalnya kita tambahin ya kita perlu ya udah kita masukin gitu kan atributnya. Nah, ada namanya filter domain. Filter domain ini fungsinya ketika kita melakukan search di di input search view-nya. Dengan field name ini, ketika kita melakukan search view, itu dia akan melakukan query ke database. Query-nya adalah kita custom di sini domainnya apa. Nah, di sini saya sudah melakukan di sini saya akan melakukan search ke database itu dengan metode elite. Jadi ada 2 field, dua-duanya elite, terus ada self. Nah, self ini adalah yang kita ketikkan gitu kan di input search view-nya. Kita ketikkan di kolomnya, nah itu adalah self-nya. Kalau name sama description ini adalah field dari objek view tersebut gitu kan. Nah, di sini berarti saya pengen query ke database name elite self, name elite yang saya ketikkan gitu kan, kayak gitu. Terus kita lanjut. Jadi di field juga kita bisa nambahin groups. Nah, groups ini tuh sebenarnya untuk ngebatasin field tersebut aja. Jadi ketika field ini dikasih group, berarti nggak semua user ketika ngetik di input kolomnya itu tampil gitu kan fieldnya, kayak gitu sih. Terus untuk invisible ya jelas ini untuk melakukan hidden field gitu kan, kayak gitu. Atau di sini bisa menggunakan ekspresi Python ya, misal fill A tidak sama dengan ini isinya gitu kan, kayak gitulah. Walaupun ya kembali lagi ini opsional ya, karena seperti ini aja udah cukup gitu kan. Oke, ada filter selanjutnya. Nah, filter ini kita kan kemarin sudah bahas ya, pertama yang aktif gitu kan. Jadi di sini untuk filter kita bisa melakukan predefined filter. Nanti ketika user buka tree view terus masuk ke dalam search view, nah itu bisa langsung klik aja gitu kan, tanpa perlu add custom filter gitu kan, kayak gitu. Di sini saya sudah melakukan beberapa predefined filter. Jadi saya ingin melakukan filter berdasarkan status, ada yang draft, ready, dan sama cancel. Terus di sini ada separator. Separator ini fungsinya dia kayak ngebatasin lah, yang ngasih garis kayak gitu kan. Kita akan lihat nanti di UI-nya jadinya kayak gimana. Oke, filter ini juga kalau dimasukin ke dalam
atribut group by itu dia akan melakukan group by, dan tentunya kalau group by butuh konteks gitu kan. Kalau dia di luar group by itu nggak perlu konteks, tapi domain perlunya. Nah kalau di dalam grup berarti perlu konteks, karena konteksnya ini mau nge-group by dengan field apa gitu kan. Jadi yang keempat ada group ya. Terus di sini bisa expandnya bisa 1 atau bisa 0 gitu kan. Kita coba 1 aja ya. Terus nah ini separator juga bisa di sini ya, bisa ditaruh di sini, bisa ditaruh di mana aja separator. Jadi mungkin separator ini berguna ketika field apa ya, search view-nya tuh kompleks gitu kan, banyak. Nah itu separator berguna. Jadi nanti untuk melakukan ini itu di group by filternya ini gitu kan. Jadi mungkin ya kembali lagi ini lebih ke user experience nanti di depan gitu kan, di UI. Nah ini yang paling bawah ada namanya search panel ya. Ini memang jarang digunain sebenarnya, tapi ini juga cukup berguna ya untuk di user experience di depan gitu kan. Jadi isi dari search panel ini nanti dia akan ada di kiri, di Kanban atau di tree view itu di paling kiri. Jadi ada di kiri nanti kayak nav bar, tapi sidebar, sorry, kayak sidebar gitulah. Nah di sini itu isinya adalah field. Nah untuk search panel di sini itu kalau misalnya kita deklarasi field kayak gini aja tuh udah bisa gitu kan. Nah untuk supported fieldnya itu ada many to one, many to many, selection gitu kan. Nah di sini kita ada atribut tambahan lagi namanya enable counter, icon. Kalau icon ya dia itu nanti akan nambahin icon aja sih sebenarnya. Terus untuk enable counter nanti di paling kanannya dia akan ada info. Jadi ada info, dia tuh sebenarnya mirip dengan group by. Bedanya kalau group by kan di search view-nya tuh kita harus klik dulu group by. Nah kalau ini di sidebar-nya kita udah ada tampil gitu. Dan bedanya itu kalau di apa namanya di sini ya itu langsung kelihatan gitu kan. Kalau di Odoo 17 dia langsung kelihatan di apa namanya di pinggir gitu. Nah untuk yang group by yang ini itu kan kita perlu ngetik dulu di atas gitu kan, dan kita perlu melakukan menambahkan konteks. Kalau ini nggak perlu konteks, jadi langsung fill aja gitu kan. Di sini ada select. Nah select ini tuh kalau misalnya ada one, ada multi, defaultnya itu adalah one. Kalau multi berarti nanti di sidebar itu, di side panelnya itu dia bisa melakukan pemilihan banyak gitu kan, kayak gitu. Jadi kalau untuk search panel ini dia otomatis ya ngebaca sesuai dengan data yang ada gitu kan. Oke, di sini kita langsung masuk ke dalam UI, masuk ke dalam Odoo. Oke, ini saya udah lakukan upgrade ya, jadi biar cepat juga gitu kan. Di sini saya udah upgrade modulnya. Nah untuk search panel itu ini ya, search panel ini tadi kan kita melakukan define company, user, state. Untuk company di sini saya kasih icon Eva building, enable counternya 1. Untuk yang user selectnya multi, untuk yang state di sini polosan, jadi field name-nya aja. Oke, nah ini mirip ya, mirip group by itu kan, kayak gini. Nah di sini ada enable counternya. Terus di sini untuk yang user tadi user ID, nah dia kayak semacam filtering juga sih sebenarnya ya, mirip kayak gini. Kayak untuk di sini yang status juga kan, ini karena dia select one jadi ya cuma bisa milih salah satu aja gitu kan, atau all gitu, seperti itu. Terus untuk yang lainnya, untuk group by, nah ini kan ada separator ya, kayak border bottom atau gak semacam garis ya. Ini drop semua, belum saya upgrade, sorry. Saya upgrade dulu. Oke, refresh dulu. Nah di sini itu untuk filter pertama ini, terus saya kasih separator nih. Yang kedua adalah yang di bawahnya itu untuk melakukan filtering by status. Ada yang draft, nah dapat, ready ada, dan nggak ada, terus cancel nggak ada gitu kan. Nah
yang search panel di kiri atau side panel yang di kiri juga dia mengikuti ya. Ketika kita milih cancel, dia kosong gitu, jadi nggak bisa melakukan filtering karena datanya kosong kayak gitu. Sama halnya pun untuk yang group by ya. Jadi kalau kita kasih separator, dia akan ada muncul kayak semacam border lah ya, antara antara filter satu atau grup by satu dengan grup by yang lainnya, seperti itu ya. Terus untuk yang search tadi yang filter domain, nah ketika kita melakukan klik kayak gini, ini memang nggak kelihatan sih, kayak biasa aja, cuman secara query nanti dia ke database itu dia akan melakukan query elike ke dalam dua field gitu kan, antara name atau description gitu kan, kayak gini. Kalau ini itu tandanya berarti N ya. Kalau misalnya kita mau kasih name atau description, berarti kita harus tambahin kondisi or kayak gini ya. Ini berarti name or description gitu kan, seperti itu. Cukup simpel sih, dan cukup simpel, tapi ini sangat berguna untuk secara user experience ya. Oke, baik, mungkin seperti itu ya untuk search view. Jadi cukup singkat, cukup pendek untuk videonya, dan kita nanti akan lanjutkan untuk membahas form view. Nah, di form view ini kayaknya sih cukup banyak ya yang dibahas gitu kan. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya di video kali ini. Jadi kita sudah membahas tentang search view gitu kan di Odoo, dan search view ini kan ada di view tree, ada juga di view Kanban ya. Kanbannya kita belum buat, nanti di next section kita akan buat view Kanban juga, seperti itu. Oke, cukup mungkin ya teman-teman di video kali ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, silahkan di kolom komentar ataupun di Japri, mau di Discord ataupun di Twitter, di Instagram boleh, silakan. Dan mungkin cukup saya akhiri video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.